Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari kabupaten kota provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program Tujuh Inspirasi. Pemirsa, silaturahmi penuh kehangatan mewarnai pertemuan antar pimpinan wilayah Al-Jamiatul Wasliyah Sumatera Utara dengan pemerintah Kota Pematang Siantar. Usai menghadiri acara silaturahmi Dewan Guru Madrasah dan jajaran pengurus Al-Wasliyah Kota Siantar, Ketua PW Al-Wasliyah Sumut, Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara bersama rombongan mendapat jamuan sederhana dari Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Herlina, di rumah dinasnya Selasa siang. Pertemuan ini menjadi wadah mempererat sinergi antara organisasi Islam dan pemerintah kota dalam membangun Siantar cerdas, sehat, kreatif, dan selaras. Ketua PD Al-Wasliyah Siantar, Muhammad Isa Utasuhud, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan demi kemajuan kota. Sementara, Wakil Wali Kota Herlina menyambut baik kunjungan tersebut dan mengaku mendapat semangat baru dari wejangan para tokoh Al-Wasliyah. Sementara itu, Ketua PW Al-Wasliyah, Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, yang juga anggota DPD RI, menegaskan bahwa Al-Wasliyah akan selalu mendukung kadernya yang menjalankan amanah di pemerintahan. Al-Wasliyah tidak lahir dari DNA provokatif. Kami siap menjaga kader kami. Jangan ada yang coba ganggu. Pertemuan ini menegaskan bahwa membangun kota tidak cukup dengan program pemerintah semata, tapi juga dengan dukungan dan sinergi lintas organisasi yang tulus. Bersatu membangun Siantar, karena keharmonisan adalah pondasi kemajuan. Silaturahim tadi dengan Wakil Wali Kota Pematang Siantar, saya kira pertama saya ingin menyampaikan bahwa Al-Wasliyah itu adalah organisasi penghubung. Dia lahir sebagai organisasi yang moderat, menjadi penghubung antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungannya. Al-Wasliyah itu besar dan tumbuh di tengah-tengah umat, membantu dan mendorong percepatan pembangunan pemerintah. Itu seperti yang terlihat dari amal usahanya dalam dunia pendidikan, dakwah, dan amal sosial yang diimplementasikan lewat pembangunan sekolah, madrasah, dan panti-panti asuhan. Kemudian yang berikutnya, saya kira saya bahagia betul hari ini bisa bersilaturahim dengan Ibu Wakil Wali Kota, sekaligus karena saya tadi dimintai saran. Saya kira pemerintah kota dalam hari ini, pasangan wali kota dan wakil wali kota, tentu sudah punya visi misi yang tertuang dalam rencana aksi yang dalam 5 tahun ini tentu akan diwujudkan. Saya hakul yakin kolaborasi antara wali kota dan wakil wali kota yang kompak itu akan semakin memastikan semua visi dan misi yang disusun, baik yang disampaikan melalui kampanye ketika proses pemilihan maupun yang kemudian tertuang dalam rencana pembangunan Kota Pematang Siantar, menurut saya pasti konsep dan rencana-rencana aksinya sudah disusun sedemikian rupa. Saya berharap pasangan wali kota dan wakil wali kota konsisten dan komit dengan visi dan misi yang sudah disusun. Kemudian tentu bagi saya selaku Ketua Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, bangga sekali saya karena salah seorang kader Al-Wasliyah, Ibu Herlina, hari ini menjadi Wakil Wali Kota di Pematang Siantar. Kompetensi beliau, pengalaman beliau, dedikasi beliau, saya kira akan sangat membantu Pak Wali Kota, apalagi beliau ini perempuan. Tidak banyak saya kira pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, laki-laki dan perempuan, ini akan semakin memperkuat pemerintah kota dalam mencapai target-target pembangunannya. Beliau kader Wasliyah, salah seorang kader terbaik muslimat Al-Wasliyah. Insya Allah beliau saya kira akan sangat siap
untuk menjadi bagian dari proses pembangunan di Kota Pematang Siantar ini. Dan tentu sebagai wakil wali kota, saya tahu juga beliau pasti paham tugas pokok dan fungsinya adalah membantu wali kota untuk bersama-sama mencapai visi dan misi Kota Pematang Siantar. Kemudian saya juga tadi sudah sampaikan, Al-Wasliyah ini tidak punya DNA pemberontak, tidak punya DNA pemecah. DNA asli kita adalah DNA penyatu, makanya namanya Al-Jam'iyah Al-Wasliyah, perkumpulan yang memperhubungkan. Karenanya saya kira tidak pernah kita temukan ada pengurus Al-Wasliyah yang kemudian serta-merta menjadi bagian dari kelompok yang destruktif, melakukan langkah-langkah perlawanan, kemudian intimidasi dan lain sebagainya. Kalaupun ada pembangunan atau kebijakan-kebijakan di level pemerintah yang dalam perspektif Al-Wasliyah tidak tepat, maka Al-Wasliyah sebagai organisasi itu pasti akan memberikan kritik, saran, dan argumentasi dalam kapasitas yang dia yakini itu sudah dalam posisi yang benar. Kita memberikan kritik dan saran secara konstruktif, tidak kemudian melihat pada orang per orang, tapi melihat kemaslahatan. Itulah yang sering saya sebut bahwa DNA Al-Wasliyah adalah DNA moderasi. Dia punya DNA penghubung, dia jembatan yang kemudian mengkaitkan antara satu simpul dengan simpul yang lain, satu tepian dengan tepian yang lain. Itulah aslinya Al-Wasliyah. Dan sampai hari ini saya yakin kader-kader Wasliyah itu paham betul dengan DNA aslinya sebagai organisasi yang memperhubungkan satu dengan yang lainnya. Doa saya mudah-mudahan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang juga kader Muslimat Al-Wasliyah sukses memimpin Kota Pematang Siantar. Sebagai anak boru orang Siantar Simalungun, tentu saya akan merasa sangat bahagia kalau ke depan pembangunan di kota ini semakin baik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Kemas Niko, Mona Lisa TV mengabarkan.